di podcast Tumpahin, tumbuh peduli menginspirasi. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu dari Situbondo dengan Grafit. Ya, halo. Hai dulu nih Grafit ya. Hari ini gimana Grafit perasaannya bisa diundang di podcast Tumpahin? Pastinya seneng banget ya Mbak ya. Seneng ya. Seneng. Yang pastinya kalau yang diundang di sini tuh udah pasti tumbuh peduli menginspirasi. Nah kira-kira Grafit, hari ini kita mau ngobrolin inspirasi apa nih yang Grafit punya nih? Cerita dari kok pas bisa buka coffee shop sih. Oh, kamu punya coffee shop? Iya Mbak. Tapi by the way udah kerja di PNM berapa lama? Udah hampir 4 tahun sih Mbak. 4 tahun. Sekarang Grafit umurnya? 22 tahun. 22 tahun, oh beda tipis ya, beda tipis banget. Tapi kalau kita ngomongin umur sensitif ya, tapi kalau kita nanya nih ya karirnya Grafit, berarti sekarang Grafit adalah? SAO Mbak. SAO di cabang? Kapongan 2. Kapongan 2, Situbondo ya? Situbondo. Oke, dan sebelumnya mengawali karir di PNM? Ya, AO Mbak. AO juga di cabang yang sama atau? Enggak, di cabang Kapongan, Situbondo, Arjasa. Habis itu balik lagi ke Kapongan. Tapi udah pecah Kapongannya. Oke, udah ini ya, udah permekaran ya, jadi udah dibagi lagi dua ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi berarti dari umur 19 tahun? Dari umur 19, iya Mbak. 19 tahun baru lulus sekolah SMA, gabung di PNM, udah 4 tahun sekarang jadi SAO. Waduh ya. Tapi dengar-dengar nih ya, kalau Grafit ini ternyata selain SAO, Grafit ini juga memiliki usaha di bidang kopi ya? Benar Mbak. Oke, apa tuh kalau boleh cerita usahanya? Usahanya coffee shop sih Mbak. Coffee shop, oke. Sekarang udah ada outlet 3 Mbak. Udah punya 3 outlet, ya, 3 outlet. Berarti punya karyawan berapa? 16 Mbak total. 16, jadi Grafit ini yang spesial banget ya, yang menurut aku secara pribadi inspirasional banget. Yang pertama karyawan PNM, Bener. tapi juga punya karyawan lagi 16. Aduh, kira-kira itu ceritanya gimana ya kok bisa punya langsung karyawan 16? Atau pertamanya berapa? Terus sampai sih sekarang? kalau pertamanya itu 10 sih Mbak. Pertama langsung 10? Iya 10. Oke. Jadi kan kalau di Situbondo itu jangkauan coffee shopnya itu masih kurang sih Mbak. Jadi masih banyak orang yang cari pekerjaan gitu. Oke. Sebenarnya nggak cuma coffee shop aja sih Mbak, ada restonya juga. Gitu. Oh, kamu punya resto? Ya. Jadi Kopi Senja sama Azalea Mbak. Oke, sekarang nanti promosi ya, Kopi Senja dan Azalea. Oke, jadi memang di Situbondo berarti nggak terlalu banyak kafe, jadi tapi sekarang udah mulai banyak sih Mbak. Oke, jadi Grafit lihat peluang, kayaknya cocok banget nih ya, kita bikin usaha di sini gitu ya. Tapi memang Grafit dari dulu memang pengen bekerja di kantoran atau Grafit emang pengen jadi entrepreneur? Nah ini kadang-kadang suka kejebak ya, antara pengen jadi kerja di kantoran atau jadi entrepreneur. Nah, Grafit sendiri gimana ceritanya? Sih, pengen kerja di kantoran sih. Emang pengen kerja di kantoran? Tapi di bagian lapang. Oh, pengen lapang. Ini cocok banget nih ya. PNM ini cocok banget buat Grafit. Bener. Nah, oke, kita mundur lagi nih. Kira-kira sebelum membuka kedai kopi itu kepikirannya apa gitu? Apa dari mimpi atau tiba-tiba kamu emang suka minum kopi gitu ya? Sebenarnya buka usaha itu kan ingin menambah penghasilan sih Mbak, terus membantu ekonomi keluarga juga sih. Oh gitu. Nah kepikirannya buka, kenapa harus kopi? Terinspirasi dari teman-teman saya Mbak. Oke, kenapa tuh teman-temannya? Yang udah punya coffee shop. Oh gitu, jadi kalau Sabtu sama Minggu saya sering ke Malang, ke Surabaya, gitu, ngopi sih Mbak. Jadi akhirnya terinspirasi. Oh gitu, jadi habis pulang dari Malang dan Surabaya, kepikiran saya harus bikin nih kopi di Situbondo. Ya kan coffee shop di Situbondo kan masih belum banyak gitu, jadi peluang banget sih Mbak. Oh peluang banget, jadi millennials Situbondo tuh pada ke situ ya? Iya benar. Oh tongkrongan di situ, oke. Dan berarti berapa lama tuh, butuh waktu berapa lama untuk merintis bisnis ini? Setahun sih Mbak. Setahun? Tapi kalau sekarang udah berjalan 2 tahun. Udah dari berjalan 2020 sih Mbak. Oke, jadi sekarang udah punya 16 karyawan, udah bisnisnya berarti antara kopi dan juga sekarang berkembang jadi resto ya? Iya. Sebenarnya restonya sama coffee shopnya itu udah dari awal buka sih. Oh dari awal buka? Oke. Restorannya makanannya apa nih? Makanan berat ya kayak lalapan, iga bakar, banyak sih Mbak.
Oh, itu lalapan tuh makanan iya, enak the di best, Jawa Pak. Timur ya. Benar-benar. Kalau di Jakarta pecel lele. Pecel lele Iya, nggak kenal tuh lalapan ya. Ini info nih terbaru ya. Ini lalapan, ini pecel lele gitu kan. Nah, kira-kira Grafit, kalau tadi kita Grafit sempat ngomong ya, ini sebenarnya untuk keluarga. Benar. Kira-kira cerita apa sih kok bisa Grafit kadang-kadang kita tuh kalau pengen usaha itu harus ada motivasi yang paling kuat ya, yang mendorong untuk kita mau usaha. Nah, itu motivasi apa ya? Bisa cerita nggak sih dikit-dikit gitu? Motivasinya sih ingin membuat orang tua itu seneng ya. Anak saya nih udah punya usaha nih gitu. Oke. Gimana Sebenarnya tuh? pas kerja di PNM juga orang tua juga seneng gitu. Jadi kedai kopi itu terbentuk dari hasil gaji saya di PNM, Pak. Oke. Jadi selama setahun saya sisihkan. Oke. Gitu sih. Kamu nabung untuk modal usaha. Benar. Oke. Dan itu kamu lakukan untuk membantu mensejahterakan keluarga kamu juga. Benar, Mbak. Benar. Oke. Dan ternyata orang tua kamu mungkin atau Grafit berapa bersaudara? 4 bersaudara. Empat Saya nomor bersaudara. 3, Mbak. Nomor tiga ya. Kira-kira dengan orang tua dan dengan kakak adik dari Grafit, melihat Grafit usaha ini apa yang mereka rasakan? Ya pastinya senang ya, Mbak ya. Senang. Bangga juga. Bangga. Bisa Nah, mengangkat ekonomi keluarga juga. Oke, betul. Jadi apakah keluarga juga ikut kerja di situ? Iya, Mbak, pastinya. Kalau di bagian kasir mamanya saya. Oh, mama. Kan kalau usaha gitu kan emang harus ada orang dalamnya, Mbak. Takut kalau dari orang luar, Mbak. Iya, itu tips and trick ya. Sip. Keluarga adalah perlindungan pertama, Benar. ya kan? Jadi keluarga diikutkan tuh di bisnis ini ya. Mungkin karena doa ibu juga kan tiap kasir ada yang beli didoain, nah meledak deh itu ya bisnisnya ya. Terus mama, terus kakak-kakak adik yang lain? Enggak sih, Mbak. Sama papa juga. Oh papa kerjanya Ya, ngejagain kafe aja. ngejagain kafe. Oh itu lebih takut lagi ya. Iya, bener. Oke. Dan kita tahu ya kalau misalnya kita mau cerita sukses pasti orang-orang seneng gitu ya. Tapi yang nggak tahu tuh kadang-kadang di titik apa gitu ya. Grafit pernah nggak sih kayak udah deh gitu ya. Kayaknya nggak mau usaha lagi deh gitu. Pernah pas pandemi sih, Mbak. Kita Waktu pandemi. rugi, iya benar. Tapi kan runding lagi nih sama keluarga karena kan kalau kita kan di Situbondo itu kan pas pandemi itu banyak yang tutup, Mbak. Akhirnya pekerjaannya juga udah pada nggak kerja, diberhentikan juga kan. Jadi saya juga mikir sama teman-teman saya yang kerja di sana juga, Mbak. Kan kasihan kalau kita tutup dia juga nggak ada penghasilan. Kalau kita mah bisa makan, tapi mereka kan kasihan, Mbak, nggak ada penghasilan. Kamu masih kerja di PNM ya, Iya. PNM bener-bener ya kan, Iya, tetap bener. care sama karyawannya gitu ya. Lah kamu sebagai owner care sama karyawan juga nggak? Alhamdulillah, care, Alhamdulillah, berarti bertanggung jawab Bener, ya. Mbak. Oke, itu sampai nangis nggak atau sampai nggak bisa tidur? Kadang-kadang kita tahu kalau punya Enggak sih. usaha itu kayak stres banget, stressful nih gitu. Kepikiran sih, Mbak. Kepikiran. pasti kan. Karena kan emang yang pas PPKM itu wah orang iya, susah, benar. emang mau duduk aja Satpol PP aja datang. Oh iya benar-benar ya. Berarti pandemi itu kalau 2 tahun berarti kamu bukanya waktu pandemi ya? Pas pandemi juga, Mbak. Pas pandemi itu pertama kali buka? 2020 kan, Mbak. Oh 2020. Oke. Jadi itu titik terendah kamu ya dalam menjalani bisnis ini. Jadi sempat udah mau kayak udahlah nggak usah gitu. Kayaknya kita kadang-kadang ngomong hoki ya. Kayaknya kita Enggak udah sih, nggak Mbak. hoki di sini. Kalau Enggak. kita cari jalan keluar. Oh cari jalan keluar tuh ya. Buat teman-teman semua kalau usaha itu harus cari jalan keluar gitu. Kadang-kadang kita nyuruh nasabah kita kayak semangat gitu ya. Tapi dalam diri sendiri kadang-kadang kurang ya. Jadi kalau kamu lebih tujuannya kalau ada masalah jalan keluar. Jalan keluar. Catat quote-nya ya kan. Dan kira-kira ya perubahan hidup Grafit nih ya, selain menjadi karyawan PNM, sekarang owner dari coffee shop, ada restonya juga, punya 16 karyawan. Kira-kira apa nih perubahan hidup yang Grafit alami? Wawasannya sih lebih luas ya, Mbak. Ya. Wawasan luas. Dan banyak ketemu dengan owner-owner coffee sih pastinya. Oh suka benchmarking ya. Biasa di Malang dan Surabaya? Iya, biasa di Malang sama Surabaya. Kira-kira itu yang membuat kamu makin Maju. Oke. Makin semangat sih, Mbak. Jodoh kok kayaknya dari tadi nggak disebut loh ya. Ini tuh kadang-kadang orang yang kepo nih. Kadang-kadang kalau jodoh gimana tuh? Dipikirin nggak? Nanti lah, Mbak. Oh nanti ya, biasanya usahanya itu kayak Iya, gitu bener. ya. Usaha dulu Usaha baru dulu. jodoh. Itu yang harus diklaim juga ya untuk para wanita-wanita ini, kita kejar dulu suksesnya kita gitu kan ya.
Oke, dan kira-kira ya Grafit, kita balik lagi. Kalau Grafit boleh cerita nih ya, kita kan di sini kita harus menumpahkan segala rasa ya, namanya aja tumpahin gitu ya. Kita harus menumpahkan untuk bercerita tentang tumbuh peduli menginspirasi. Kira-kira sebelum Grafit mungkin lulus SMA ya, atau di masa-masa SMA, itu kira-kira ada nggak sih cerita yang bisa kamu ceritakan dan kamu akhirnya oke, kayaknya aku harus kerja gitu ya. Kira-kira apa sih titik poin dari SMA mau memutuskan untuk kerja di PNM gitu? Karena kan ngelihat kondisi perekonomian keluarga yang ya minim banget Mbak, akhirnya saya mikir ya harus bekerja gitu. Terus habis gitu teman saya ngasih lowongan nih, kalau di PNM ada lowongan gitu. Akhirnya saya daftar, keterima deh. Terima ya, syukur ya keterima ya. Tapi enggak, maksudnya ekonomi keluarga apa nih? Boleh diceritakan nggak? Kadang-kadang kan kita beda-beda gitu ya. Iya. Boleh cerita nggak? Kayak apa sih sebenarnya gitu? Emang anjlok sih Mbak, abis ketipu sama orang kan. Bapak dulu punya usaha juga, ekspor daun pupuk ke Jepang. Akhirnya ditipu, udah nggak ada semua nih, udah pada dijualin semua. Akhirnya ibu ngerantau ke Bali. Oh, ibu ke Bali. Oke, berarti Akhirnya runding sama kakak, gimana nih biar orang tua pulang nggak rantau. Ya udah kita buka usaha aja gitu. Dengan yang model pas-pasan juga gitu. Oh, jadi usaha ini sebenarnya adalah untuk bisa Ya, bersatu biar- keluarga lagi bener, gitu. Biar mama juga pulang gitu. Biar Nggak mama ngerantau, juga kasihan pulang. gitu. Oh, Kan kalau mama sendirian. merantau ke Bali berarti Bali Situbondo lumayan jauh ya? Lumayan 7 jam jauh. nyampe sih. Kalau ketemu, berarti mama udah merantau berapa lama? Udah 2 tahunan Mbak. 2 tahun itu. Dari pas saya sekolah masih Mbak, 2017. Ketemu mamanya berapa sering? Sering sih Mbak, soalnya pas habis lulus saya langsung ke Bali Mbak. Oh, kamu ke Bali juga? Oke. Terus 2019 saya pulang, pas tahun baru sih. Kira-kira kenapa kamu pengen banget mama nggak merantau? Kira-kira perasaan apa? Apakah kayaknya memang butuh seorang mama di sini gitu ya? Apa sih? Ya biar bisa bareng-bareng aja sih Mbak. Ya kan kalau kumpul kan serasa lengkap kan enak gitu Mbak. Oke, jadi kangen banget ya sama Iya, mama pasti ya? dong Mbak. Oke, berarti motivasi kamu untuk buka usaha ini ya soal ibu ya? Berarti perannya mama ini penting banget. Apa sih Grafit, boleh cerita nggak sih kadang-kadang apa yang membuat kamu sampai segininya gitu? Ya kan doa ibu itu kan penting Mbak. Apalagi kalau udah ngeliat langsung nggak ngerantau kan enak Mbak. Gitu. Secinta itu sama mama? Iya dong Mbak, pasti. Waduh, itu ya yang anak-anak muda itu nggak boleh tahu gitu ya. Dan kalau misalnya berarti dulu lulus kuliah, lulus SMA, dari lulus SMA langsung ketemu apa PNM? Enggak sih Mbak, aku ketemu PNM itu 2019 Mbak. 2019. Kan Berarti selama itu? 2018 tuh lulus, saya langsung ke Bali. Oke. Terus pas akhir tahun saya pulang. Oke. 2019 bulan 2 saya baru gabung di PNM. Oke. Berarti itu sebelum itu berarti Grafit di rumah? Iya, di rumah bantu mama ke Bali. Bantu mama ke Bali. Oke. Terus papa di rumah sama? Sama abang. Sama abang. Oke. Jadi posisinya benar-benar Grafit kangen pulang ke Situbondo. Iya. Mama kalau boleh tahu usahanya apa ya di Bali ya? Jualan kue sih Mbak. Bisa nggak buat orang-orang yang sembahyang di Bali itu pesannya ke mama. Oh, mama tapi ngekos atau? Ngekos Mbak. Ngekos. Ngekos. Berarti kalian tinggal di kos-kosan Iya berdua? bener, berdua. Bikin kuenya gimana? Iya di situ kan ada dapurnya Mbak. Oh, Jadi jadi bikin dapur di dapur kosan, Iya, udah bikin ada dapurnya. kue. Oke, itu keseharian sama mama. Keseharian. Berarti kamu ikut nemenin ke? Ikut nemenin. Ikut nemenin. Ya ampun, pantes ya Grafit sayang Wah, banget sama sayang mama banget, ya. Mbak. Jadi susah senang tuh bareng sama mama. Udah ya? tahu. Nah, tapi kira-kira yang paling susah deh, biar maksudnya teman-teman di sini tahu gitu, susahnya tuh kayak susah banget gitu sampai akhirnya kayak apapun ini harus kita lakuin buat mama nih gitu. Apa tuh? Ya ini sih Mbak, kerja keras sih pasti. Apa sih momen susahnya gitu? Momen susahnya ya apa ya Mbak ya, kalau pas lagi dagangannya tuh nggak laku, jadi kan kayak ngerasa sedih aja ngeliat mama gitu. Jadi gimana caranya harus laku gitu Mbak. Jadi kayak dipromosin juga di Bali itu Mbak, ke toko-toko juga. Keliling kamu nawarin? Enggak sih Pak, udah ada tempatnya. Cuman kan kalau pas
udah mau siang kan mau tutup tuh tokonya, itu baru kadang ada yang nggak laku, ada yang laku gitu kan, sedih aja Mbak ngelihatnya kalau nggak laku gitu. Gitu sih Mbak. Tapi waktu sekarang Mbak pengen lebih dalam lagi ya. Kira-kira waktu Grafit udah sukses gini, kira-kira pengen ngomong apa sih ke mama gitu ya? Kan mumpung ini ditumpahin gitu ya, kita tuh kan harus apa ya, kayak apalagi karena doa mama mungkin Grafit sekarang bisa sampai sekarang gitu ya. Kita aku jadi merinding ya, maksudnya tahu gitu ya, karyawan PNM mensejahterakan, tujuan kita mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera. Nah, Grafit pun dengan melayani ibu-ibu, Grafit juga ada kerinduan untuk membawa keluarga Grafit lebih hidup lebih baik gitu ya dari sebelumnya, makanya Grafit usaha. Nah, kira-kira pengen ngomong apa sih ke mama gitu? Apalagi mama Grafit di sini tentu ya karena doa mama ya sampai ke Jakarta ya kan. Kita bisa ketemu di YouTube. Nah, kira-kira Grafit pengen ngomong apa sama mama gitu? Pengen ngomong sayang banget lah pokoknya. Ya gimana ya Mbak ya, nggak ada kata-kata sih selain sayang banget sama mama. Ada lagi, mumpung nih ya kan nanti mama nonton gitu. Kadang-kadang tuh kita sebagai anak tuh lupa meluapkan ya. Karena sehari ketemu gitu jadi kayak kurang ngomong kayak ma. Jadi apa makasih gitu. buat doanya gitu, bisa jadi seperti ini sekarang. Oke. Itu aja sih Mbak. Gak mau doain mamanya supaya apa? Ya semoga sukses dan selalu sehat. Banyak rezekinya. Amin. Gitu. Buat papa mungkin? Sama Mbak doanya. Oh sama ya, ini memang ya loh, biar cepet ya, biasanya doanya sama gitu ya. Tapi kira-kira ya Mama Grafit tuh suka ngomong apa sih sama Grafit sampai Grafit kayak oke, kayaknya aku harus kayak gini nih gitu. Pasti ada doa ibu ya atau dorongan ibu apa nih gitu? Ya pokoknya dorongan kalau dari mama sih harus kerja keras, semangat gitu. Jadi jangan lupa bersyukur sih. Karena kan kadang kalau orang udah tinggi kan ini Mbak, kebanyakan orang udah sombong ya udah gini. Tapi kalau saya selalu diingetin selalu rendah hati sih. Selalu rendah hati gitu ya. Terus kalau udah punya 16 karyawan gini, udah punya kafe, udah punya resto di bisnis kopi, kira-kira ke depannya nih ya, pengen apa? Pengen punya outlet di mana-mana sih pasti. Outlet di mana? Tapi pengen beli mesin roasting dulu sih. Oh, Mbak. Punya mesin roasting. Pengen beli, Mbak. Pengen beli. Tahun depan, Lagi nabung tahun depan. Oke. Dan apa? Pengen kira-kira ya Grafit ya. Kalau udah sampai sana tetap kerja di PNM kan? Iya dong. Oh pasti. iya dong, ya kan ya. Karena kan buka usaha ini kan dari hasil gaji PNM juga, Mbak, sebagian. Itu gimana ya cara menyisihkan ya? Kita harus belajar nih ya teman-teman ini. Selama setahun sih, Mbak. Selama setahun. Dibagi gitu ya. Berapa persen untuk usaha, terus udah dicicil sih Mbak. Dicicil. Jadi bulan ini beli mesinnya gitu. Nanti terus ke bahan bakunya juga. Bahan baku, oke. Jadi selama setahun sih Mbak saya nyisihkan. Berarti dari penghasilan menjadi AO PNM itu cukup untuk membuat sebuah usaha ya? Bener Mbak. Oke. Kalau kita niat. Kalau kita niat sih Mbak. Kalau kita niat, oke. Tapi ya Grafit ya, kalau misalnya dengan kamu ya, pastinya kamu sebagai masih remaja dong, umur 22 ya, sukanya main-main ya, rata-rata anak remaja ini kayak kita harus explore ini gitu ya. Bener-bener. Iya kan, gimana caranya ngefokusin nih, oke saya karyawan PNM saat ini, saya saat ini owner coffee, saya saat ini adalah anak dari sebuah keluarga, saya punya orang tua yang dihormati. Gimana nih bagi-bagi perannya Grafit? Ya bagi waktu aja sih Mbak. Bagi waktu. Jadi kalau pas hari libur kadang kita kumpul sih Mbak. Kumpul bareng keluarga semua lengkap. Lebih ke ini sih Mbak. Bagi waktunya lebih ke kerjaan aja sih Mbak. Jarang gitu kumpul sama keluarga sih Mbak. Oh iya. Kadang kan abang juga keluar kota kan kadang Mbak. Jadi lebih ini ya, lebih pokoknya manfaatin ada waktu kalau kosong. Kalau sama sih kan ketemunya setiap hari. Kalau habis pulang kerja kan rekapnya di kafe Mbak. Oh. Jadi habis pulang kerja langsung ke kafe. Jam 1 tuh baru tidur tuh. Jam 1? Iya bener. Oke, berarti sehari-hari Grafit bangun jam? Jam setengah 6. Setengah 6 bangun. Pulang sampai rumah? Pulang sampai rumah sekitar hampir jam 12 Mbak. Jam 12, jadi baru tidur jam 1? Iya. Besok paginya jam setengah 6? Bangun jam setengah 6 ya. Luar biasa. Ya,
ini patut dicontoh. Jadi nggak ada usaha kalau nggak ada kerja keras gitu ya. Orang tuh harus kerja keras dulu gitu, baru kamu sukses gitu. Benar, ya. Mbak. Jadi komplit ya, Komplit. Graphit ya. Oke. Tapi Graphit, Mbak mau nanya nih, Mbak ini penasaran banget gitu. Kira-kira Graphit, kalau misalnya Graphit dikasih kesempatan gitu ya, ngobrol dengan banyak teman-teman account officer. Kita tahu ya ada banyak sekali teman-teman account officer di seluruh Indonesia, ya kan? Pasti Graphit dari situ Bondo pengen lah ya ketemu teman Graphit AU di Papua tuh pengen banget gak sih? Pengen ya kayak ketemu kayak gimana bisa cerita bareng gitu ya tentang, iya kan penasaran ya. Tapi bisa nggak sih di sini ditumpahin gitu ya, diceritain gitu. Semangat apa sih untuk teman-teman di seluruh Indonesia ini yang bisa Graphit kasih gitu? Jadi meskipun kita berkarir tidak akan menghalangi kita untuk menjadi seorang pebisnis, Mbak, pasti. Oke. Yang penting kita niat, punya niat baik ya pasti ya Mbak ya. Dan semangat sih Mbak. Oke, berarti memang kalau dari Graphit sendiri yang penting mengajak ya teman-teman account officer berkarir boleh, punya bisnis biar jadi pembisnis muda. Punya pembisnis muda. Dan kalau misalnya boleh bisa berbisnis terus punya karir bagus, ya baru habis itu baru yang lain ya. Iya kan? Ya kan? Betul dong. Dari tadi kalau pembahasan itu tuh langsung kayak gak mau dibahas gitu loh. Mungkin ada hubungan yang pahit seperti kopi ini enggak ya. Tapi kalau kopinya Graphit nggak terlalu pahit kan? Ya ada juga yang pahit. Ada yang pahit. Kalau nggak pakai gula kan pahit. Oh iya juga, iya bener banget loh Graphit. Graphit ternyata lucu, selain owner juga ternyata bisa stand up comedy kayaknya ya. Dan mungkin Graphit kita nggak ngerasa ya ngobrolnya bener-bener dalam banget ditumpahin ini. Dan mungkin Graphit pengen ngucapin apa nih kira-kira untuk teman-teman di sana selain yang tadi, ada nggak? Buat teman-teman PNM tetap semangat dan berjuang. Jadi meskipun kalian berkarir tidak akan menjadi menghalangi seorang pebisnis. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat kalian selain bisa membantu ibu-ibu prasejahtera, kalian juga harus membantu diri kalian sendiri. Dari situ kita juga bisa dapat ilmu loh Mbak. Betul. Ya, jadi kan kemarin itu saya ketemu sama petani kopinya Arjasa, akhirnya pikiran kan pengen buka usaha lagi nih. Jadi itu kopinya itu masih belum nyampe keluar kota Mbak. Jadi kan emang aksesnya itu susah untuk naik ke atas itu. Jadinya saya yang promosiin, saya beli berapa ya kemarin 10 kilo untuk di awal. Abis gitu saya kirim ke teman-teman, akhirnya cocok kan. Akhirnya saya beli lagi tuh 50 kilo, uangnya bisa dibuat bayar angsuran Mbak. Luar senengnya di situ sebenarnya Mbak. Jadi Graphit juga bantuin nasabah? Iya, bantu nasabah dong Mbak pasti. Waduh, itulah ya yang kadang-kadang ini harus dikasih tahu gitu ya, bahwa account officer kita tuh benar-benar membantu nasabah loh ya, mendampingi, membantu gitu ya. Jadi nasabahnya jadi di masa-masa pandemi gini dia jadi punya punya uang untuk bayar angsuran. Iya benar. Waduh, Graphit, kamu sangat-sangat menginspirasi hari ini. Semoga yang menonton di rumah ya kan, yang lagi mungkin terinspirasi juga betul. Yang pastinya mungkin yang tadinya kayak berasa udahlah gini-gini aja punya jangan motivasi. patah semangat dong. Harus semangat ya. Tuh, Graphit aja kayaknya pengen punya 50 cabang nih ya kan. Atau kayak cabangnya PNM banyak banget nih ya kan. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia ya kan. Kita aminin, nggak ada yang mustahil nggak sih Graphit ya. Selagi kita niat dan bersemangat. Semuanya. Dan pastinya doa ibu penting. Iya penting. Ya kan? Tapi jangan lupa bersyukur Mbak. Oh yes, aduh luar biasa Graphit ya. Oke, dan terima kasih untuk Graphit sama-sama Mbak yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Dan jangan lupa ya Graphit ya, ajak nanti kalau di Situ Bondo kayak nonton dong ini ya kan, podcast Tumpah Hits. Oh iya harus ya, dan jangan cuma nonton, like dan subscribe dong ya. Pokoknya ada nih di bawah sini, like and subscribe. Oke, thank you Graphit, sukses terus buat usahanya, sehat juga buat keluarga, dan segala yang diinginkan Graphit dapat tercapai. Oke, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tumpah Hits, tumbuh peduli menginspirasi. Minum dulu dong Graphit, ya kan?